فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, wa ala alihi wa ala man kanu bi atharihim al-muktafa wa ba'd. Bapak Ibu pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala bentuk nikmat dan juga rahmatnya kepada kita bersama di kesempatan hari ini. Kita kembali bersua atau berjumpa di program Tanya Jawab edisi spesial Ramadan 1445 Hijriah. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku qudwah dan uswah kita dalam kehidupan. Kita juga bermohon salawat ini bisa selalu tersampaikan kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat dan tentunya kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik Bapak Ibu pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, Alhamdulillah untuk kesempatan hari ini kita sudah bersama guru kita Ustadz Dr. Aspri Rahmat Azai MA Hafizahullah Ta'ala. Dan seperti biasa nanti di program ini antum bisa bersoal jawab di 0811-755-0606 melalui telepon langsung ataupun pesan singkat di layanan WhatsApp dan juga SMS. Baik, kita sapa dulu guru kita yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Antum begitu juga. Alhamdulillah khair. Baik, Bapak Ibu pemirsa Asil TV dan juga Bapak Ibu dimanapun antum dan antuna berada, untuk kesempatan hari ini kita akan langsung saja mulai program kita. Tapi sebelumnya kita akan minta sedikit nasihat pembuka dari guru kita untuk kesempatan hari ini. Falyatafadhal mashkur Ustaz. Nah. Ya, silakan. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah, amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, as-saimin, as-saimat, para pemirsa TV atau Asil TV dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai hari ini kita masih diperpanjang usia kita oleh Allah, masih sehat, masih bisa berpuasa, dan hari ini menjelang akhir-akhir hari yang ke-14 Ramadan tahun 1445, malam ini malam yang ke-15. Berarti kita sudah hampir meninggalkan separuh Ramadan. Memang sangat tidak terasa. Waktu begitu cepat berlalu. Rasa-rasanya baru kemarin sore kita menunggu masuknya Ramadan. Kegiatan, aktivitas ibadah, menjalani ibadah puasa siang hari dan ibadah-ibadah lainnya tentunya. Kemudian malam harinya melakukan qiyam bersama kitabullah, doa, zikir, dan yang lain-lainnya. Tanpa terasa kita sudah memasuki malam yang ke-15. Semoga Allah SWT menerima yang separuh yang sudah kita lakukan ini dari ibadah puasa dan yang lainnya. Dan semoga kita diperpanjang juga usia kita sehingga kita menyelesaikan puasa Ramadan, ibadah Ramadan di tahun ini. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa. Kemudian ada mungkin beberapa hal yang perlu kita catat baik-baik. Sebenarnya bulan Ramadan ini adalah bulan yang diperuntukkan oleh Allah buat umat Nabi Muhammad SAW, kaum muslimin. Bulan yang dipilih oleh Allah untuk memuliakan kaum muslimin, untuk memuliakan umat Nabi Muhammad. Allah SWT letakkan di dalamnya berbagai macam kemuliaan, berbagai macam keberkahan, bermacam ragam rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Bila kita menyadari hal ini, bahwa Ramadan sebagai keistimewaan kita kaum muslimin, di mana Allah SWT berikan kepada kita segala macam rahmat,
mulai daripada ganjaran pahala yang besar, rahmat dan kasih sayang Allah, ampunan dari dosa, bebas dari neraka, lipatan-lipatan pahala ibadah yang kita kerjakan sangat tidak terhingga. Seperti contoh saja, Lailatul Qadar, bila seorang muslim memberikan perhatian besar untuk meraihnya, maka nilai ibadahnya di malam itu lebih baik daripada ibadahnya selama 1000 bulan. 1000 bulan bukan waktu yang singkat. 1000 bulan bukan waktu yang pendek. Bayangkan 83 tahun lebih. Sementara umur umat Nabi Muhammad, umur kita kaum muslimin di akhir zaman ini, kata Nabi mayoritas antara 60 sampai 70. Tidak sampai 80. Sedikit yang melampauinya kata Nabi. Nah, sementara satu malam itu bila Allah terima ibadah kita, Allah SWT berikan kita keutamaan Lailatul Qadar, pahalanya selama itu. Kalau kita tahu ini, maka sudah barang tentu kita akan sangat bersemangat untuk melakukan apapun yang menambah nilai pahala kita di sisi Allah SWT. Tentu akan kita sempurnakan ibadah puasa kita. Kita akan upayakan semaksimal mungkin mengisi malam-malam, terutama 10 terakhir. Yes. Malam 10 terakhir menjadi perhatian besar Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Manusia yang sudah diampuni dosa-dosanya, baik yang telah berlalu maupun yang akan datang. Tapi semangatnya untuk meraih Lailatul Qadar tidak ada tandingannya. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha memberitakan kepada kita bahwa Nabi bila mana sudah masuk 10 terakhir Ramadan, maka dia bersungguh-sungguh lebih dari kesungguhannya pada malam-malam sebelumnya. Kana yajtahidu fil asril awakhir ma la yajtahidu fi ghairiha. Bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir tidak seperti kesungguhannya, walaupun dia memang bersungguh-sungguh di kapanpun dimanapun, ibadahnya sudah luar biasa sempurnanya, tapi kesungguhannya di 10 terakhir dari malam-malam Ramadan ini sangat luar biasa. Bahkan Aisyah memberikan contoh radhiyallahu anha bahwa dia tidak tidur malam, ahya laila. Dia berikan perumpamaan menjauhi istri-istrinya atau tidak berhubungan intim dengan istrinya dengan mengatakan syadda mi'zarah, dikencangkannya ikatan sarungnya. Dan bahkan ia menyertakan keluarganya untuk menghidupkan malam-malam 10 terakhir. Tidak seperti malam-malam sebelumnya. Dari sini kita dapat kesimpulan bahwa kita harus bersungguh-sungguh, kita harus bercita-cita, kita harus punya harapan besar, diiringi dengan perjuangan, dengan usaha yang besar untuk mendapatkan keberkahan-keberkahan bulan Ramadan yang diletakkan oleh Allah hanya di bulan Ramadan. Ini yang pertama, yaitu kita harus mengetahui bahwa Ramadan ini sesuatu bulan yang diletakkan di dalamnya oleh Allah keutamaan, kemuliaan, keagungan, keberkahan yang tidak ada tandingannya di bulan-bulan yang lain. Yang kedua, saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita ini menjadi pemenang yang sebenarnya. Allah ingin kita selamat dunia akhirat. Allah Maha tahu kita ia cipta di dunia ini dalam waktu yang singkat. Yang singkat itu pun juga tidak selamanya kita beribadah. Kita baru mukallaf usia balik belasan tahun. Untuk laki-laki jarang yang di bawah 10 tahun mulai baliknya. Ya. Mungkin 11 tahun, 12 tahun, ada yang 15 tahun. Yang perempuan usia baliknya haid. Bisa jadi sebelum 10 tahun dia sudah haid. Ya, kurangi sajalah 10 tahun. Nah, kemudian umur misalnya umur Nabi Muhammad SAW 63 tahun. Sudah dikurangi 10 tahun atau 15 tahun. Berapa yang tersisa? Itu ditambah pula
dikurangi waktu tidur, dikurangi waktu yang lain-lainnya, berapalah ibadah kita. Tapi Allah menginginkan kita membawa pahala, keutamaan, membawa kemuliaan, membawa ganjaran yang sebanyak-banyaknya. Maka disediakan fasilitas itu oleh Allah. Dalam 1 tahun, 1 kali berlalu. Ya, 1 kali atau 1 bulan yang dengannya kita akan mengumpulkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Agar kita apa? Agar kita menjadi pemenang, agar kita menjadi sukses, agar sampai kita kepada tingkatan takwa yang sebenar-benarnya. Ini yang kedua. Kalau kita memang mau menjadi pemenang yang sebenarnya, maka jangan sampai kita lalaikan pula bulan Ramadan ini. Jangan sampai yang kita kenal di bulan Ramadan ini hanya puasa. Memang dinamakan Ramadan dengan bulan puasa, tapi bukan hanya puasa. Ibadah yang ada di bulan Ramadan banyak sekali yang sudah sering kita mendengarnya dari penyampaian ustaz-ustaz kita. Ya. Jadi kita utamakan, kita maksimalkan berpuasa, maksimalkan juga beribadah yang lain seperti qiyam, tilawatul Quran, infak dan sedekah, dan yang lain-lainnya. Jadi Allah menginginkan kita menang. Maka disediakan fasilitas untuk menang. Makanya ketika seseorang tidak menang, padahal fasilitas untuk menang sebanyak-banyaknya, rugi. Makanya Nabi SAW mengatakan, raghima anfu abdin adrakahu Ramadan thumman salakh falam yukfarlah. Merugilah seorang hamba, ia berjumpa dengan Ramadan dari awal sampai akhir. Selesai Ramadan dia tidak dapat ampunan. Kenapa? Karena dia tidak maksimal dan tidak ada perhatian dengan ini. Maka kita mengajak semua saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat semua untuk bila sebelum-sebelumnya kita tidak terlalu memberikan perhatian, sekarang kita berikan perhatian. Kita harus menjaga puasa, menjaga qiyam, menjaga ibadah-ibadah yang lain. Dan jangan lupa sebanyak-banyaknya berdoa, meminta ampun kepada Allah, meminta rahmat, meminta keberkahan, meminta dibebaskan dari neraka. Banyak berdoa, karena Ramadan juga bulan untuk banyak berdoa. Orang yang berpuasa adalah orang yang mudah dikabulkan doanya. Sebelum berbuka, jangan lupa berdoa. Saat berpuasa di pagi hari, di antara 2 azan, ketika sujud, di sepertiga terakhir malam, angkatlah permintaan dan permohonan kita kepada Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Mendengar, dan Ia menjanjikan bila kita berdoa, Dia kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku kabulkan. Aku kabulkan janji Allah. Luar biasa. Saat berpuasa di bulan yang berkah, didahului dengan pujian-pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita benar-benar menjadi pemenang yang sebenarnya di bulan Ramadan ini, seperti yang diinginkan oleh Allah dari kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kebebasan dari neraka, diberikan oleh Allah kepada kita surganya, diterima oleh Allah amal ibadah kita, diampuni dosa-dosa kita, dan diberikan oleh Allah kita keberkahan Lailatul Qadar. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk nasihat pembukanya. Masya Allah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Memang tanpa terasa sudah masuk hari ke-14 di Ramadan 1445 Hijriah, dan malam ini nanti adalah malam ke-15. Sudah sepenggal Ramadan kita tinggalkan. Insya Allah kita bisa maksimal di penghujung Ramadan seperti yang sudah disampaikan atau dinasihatkan oleh guru kita. Kita izin Ustaz untuk membacakan pertanyaan yang sudah masuk di layanan WhatsApp kita di 0811 755 0606 ataupun telepon
Untuk antum yang punya pertanyaan seputar Ramadan ataupun ibadah puasa di kesempatan hari ini, silahkan langsung menelpon ke 0811 755 0606 dan kami informasikan untuk telepon bisa langsung fokus ke telepon saja untuk mematikan atau mengecilkan volume televisi antum biar bisa jelas pertanyaan yang disampaikan nanti dan juga jawaban yang akan diberikan oleh Ustadz. Ustadz izin kita bacakan pertanyaan yang masuk di WhatsApp. Untuk pertanyaan pertama, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ana Ibnu Sulaiman dari Garut. Izin bertanya, Ustadz. Mana yang lebih afdol, sholat tarawih di awal malam atau di akhir malam? Karena bagaimana antara perkataan sahabat Umar, orang yang tidur atau terlebih dahulu itu lebih baik daripada sholat di awal malam, dengan hadis keutamaan sholat tarawih bersama imam sampai selesai. Mohon penjelasannya, Ustadz. Jazakumullahu khairan. Naam, Ustadz. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda amma ba'du. Salat yang diterapkan oleh Nabi di bulan Ramadan adalah setelah selesai salat Isya. Setelah selesai salat Isya. Sebagaimana pada 3 malam yang dilakukan oleh Nabi SAW di masjid. Ya, karena sisanya sebelum-sebelumnya di rumahnya. Kemudian 3 malam di masjid dan itu di awal malam. Sehingga para sahabat yang berada di masjid ikut berimaman dengannya. Kemudian juga di hadis Umar bin Khattab ketika dia mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik hal yang baru adalah ini. Dia mengumpulkan setelah Isya, ya setelah selesai salat Isya di awal malam. Maka mereka melakukan salat tarawih. Dan hadis man shalla ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatin, ini menunjukkan itu. Karena dia salatnya di awal malam tetapi dia dapat pahala sepanjang malam dengan catatan dia salat bersama imam sampai selesai. Adapun perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala bahwa mesti didahului oleh tidur, ini secara umum adalah tentang sholat tahajud. Ya. Adapun sholat di bulan Ramadan lebih spesifik, bahkan namanya juga diistilahkan dengan nama yang lain, yaitu diistilahkan dengan tarawih. Ya. Dari pelaksanaan Nabi tadi, kalau penghujung malam tentu para sahabat tidak bisa untuk mengikutinya. Ini di awal malam, mereka masih di masjid. Kemudian di kisah Umar yang mengumpulkan kaum muslimin dengan di belakang satu imam di masa khilafahnya juga di awal malam. Jadi prakteknya sholat tarawih, sholat malam di bulan Ramadan itu di awal malam. Kemudian yang perkataan Umar itu untuk ibadah sholat tahajud yang memang Nabi Allah SWT berfirman ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah di malam hari ketika tersisa sedikit atau separuhnya. Berarti sepertiga yang sebagian akhir dari malam itu salat tahajud yang utama, apalagi didahului dengan tidur. Jadi tidak bertentangan antara perkataan Umar radhiyallahu taala anhu dengan praktek salat tarawih di awal malam yang dilakukan Nabi dan juga di masa Umar bin Khattab. Jadi utamanya adalah sholat di awal malam, apalagi bersama imam. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan yang bertanya Ibnu Sulaiman bisa memahami jawaban Ustaz dari Garut. Ya, kita coba terima telepon di 0811755606. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau bertanya? Iya, dengan siapa di mana Ibu? Dari hamba di Palu. Baik, silakan Ibu pertanyaannya kepada Ustaz. Ibu? Dari hamba. Ibu mohon dikecilkan volume televisinya. Bertanya, pengucapan mana yang benar? Yang mana yang benar mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad? Baik. Ya. Itu saja Ibu? Iya. Iya. Terima kasih Ibu. Iya, terima kasih. Tunggu jawabannya. Ya. Bu. Tunggu jawabannya. Iya. Baik. Silakan Ustaz. Nah. Ya. Dalam ucapan sholawat terhadap Nabi SAW yang paling sempurna
adalah yang langsung diajarkan oleh Nabi SAW. Sebagaimana ditanyakan oleh para sahabatnya, ketika turun perintah untuk bersalawat kepada Nabi dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang seringkali kita mendengarnya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, nusallimu alaika fa kaifa nusalli alaik? Ya Rasulullah, untuk ucapan salam kami bisa, tetapi bagaimana salawat kepadamu? Bagaimana ucapan salawat kepadamu? Maka Nabi SAW mengajarkan salawat Ibrahimiyah yang kita baca di bacaan terakhir sebelum salam di dalam salat kita. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan ini salawat yang paling sempurna. Alasannya apa? Alasannya karena Nabi yang langsung mengajarkannya. Bukan berarti para sahabat tidak bisa bahasa Arab. Mereka orang Arab. Mereka bisa menyusun salawat dengan begitu saja, dengan mudah, karena mereka orang yang memiliki bahasa Arab itu sendiri. Kemudian balik kita ke pertanyaan tadi. Karena memang perintahnya antara salawat dengan salam. Maka Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ini juga termasuk yang dibenarkan dan sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan perintah Allah, menggabungkan antara salawat dan salam. Nah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, salawat dan salam itu. Ya, atau alaihi salatu wassalam ini juga sama dengan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sama dengan alaihi salatu wassalam. Atau sama dengan sallallahu alaihi wasallam. Tadi yang pertama salawat Ibrahimiyah, kemudian yang kedua, ketiga, keempat itu sama. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad atau alaihi salatu wassalam atau sallallahu alaihi wasallam. Ini dipakai oleh para ulama sepanjang masa. Kita bacalah buku-buku hadis yang diriwayatkan hadis Nabi di situ, semua perawi membaca alaihi salatu wassalam atau sallallahu alaihi wasallam. Ini yang turun-temurun kita dapatkan dari para ulama semenjak dahulu kala, semenjak para sahabat Nabi SAW. Adapun penambahan Sayyidina, Nabi SAW yang kita yakini adalah Sayyidu waladi Adam. Dia pemimpin manusia. Dia mengatakan dalam hadisnya, ana Sayyidu waladi Adam wala faqar. Saya pemimpin penghulu manusia di hari kiamat dan tidak untuk berbangga-bangga. Memang dia pemimpin manusia, penghulu manusia. Ya, dia yang dimuliakan oleh Allah lebih dari semua manusia. Dia manusia yang paling sempurna. Dia sayyid. Dan boleh kita mengucapkan sayyidu al-anbiya wal mursalin, sayyidu walidi Adam. Cuma bila ditambahkan dalam ibadah salawat, ini yang kalau dalam salawat ada bacaan-bacaan salawat yang dalam beribadah seperti dalam solat, kita tidak menemukan ada dalil yang menambahkan tambahan Sayyidina. Tetapi kalau di luar solat, di luar ibadah yang ditentukan bacaannya, salawatnya oleh Nabi SAW, kita boleh saja. Bila Ibu mengatakan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, boleh. Karena memang Nabi SAW Sayyid. Tapi bagusnya adalah menyebutkan sifat yang sebenarnya yang diberikan oleh Allah, yaitu Rasulullah atau Nabiullah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah, ala Nabiyillah, atau Rasulina wa Nabiyina. Ditambahkan dengan Sayyidina, tidak apa-apa. Karena memang Nabi SAW Sayyidu waladi Adam. Yang perlu dicatat baik-baik, Bu, mudah-mudahan Ibu masih mendengar, bahwa bila ditambahkan dalam bacaan yang sudah baku yang diajarkan oleh Nabi seperti dalam bacaan solat, kita tidak boleh menambahkan Sayyidina. Karena bacaan solat itu sudah baku diajarkan oleh Nabi SAW, tidak ada tambahan. Dalam zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi, kita tidak boleh menambahkannya. Bahkan dalam sebuah riwayat, salah seorang sahabat meminta izin kepada Nabi untuk merubah kata Nabi dengan Rasul. Nabi dan Rasul kan sama saja istilahnya. Maksudnya untuk Nabi Muhammad SAW. Dalam doa sebelum tidur. Ya. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik
la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Kata Nabi ini ingin dirubah oleh sahabat tadi dengan kata Rasul. Jadi begini yang diinginkannya, wa bi rasulika alladhi arsalta. Dia minta menanyakan kepada Nabi, boleh tidak dirubah kata Nabi dengan Rasul? Nabi SAW melarang. Jadi dalam bacaan zikir yang diajarkan Nabi, apalagi dalam ibadah, itu tidak boleh kita tambahkan apa yang kita anggap baik. Kita harus berpatokan dengan apa yang diajarkan Nabi SAW. Tapi di luar sholat, silakan saja. Tetapi yang lebih utamanya memang yang dilakukan oleh orang-orang yang telah mendahului kita dari orang-orang yang soleh semenjak zaman para sahabat Nabi SAW. Dan cobalah tadi dibaca kitab-kitab hadis. Di situ ketika sampai sebutan Nabi, ada yang tertulis adalah sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam. Semoga bisa dipahami, wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan Ibu yang bertanya bisa memahami dari jawaban Ustaz untuk pertanyaan mengenai penambahan kata Sayyidina di salawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambil menunggu telepon di 081175500606, kita bacakan kembali Ustaz yang sudah masuk di layanan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, ini ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama, saya membaca Al-Quran ada tanda sajadah. Ini mesti gimana Ustaz? Kemudian yang kedua, saya Hafiz Pratama, santri Ponpes Azkia. Di sini saya mau bertanya Ustaz, cara mengatasi saat sudah selesai mandi wajib, tiba-tiba muncul was-was merasa seperti ada bagian tubuh yang belum terbasuh saat mandi wajib. Ini seperti apa juga Ustaz? Apakah saya harus mandi lagi atau seperti apa? Jazakallahu khairan Ustaz. Nah. Ya. Ini dari satu orang penanya. Nah Ustaz. Ya. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam ibadah-ibadahnya dengan hafalan Al-Qur'annya. Untuk pertanyaan pertama, ketika membaca Al-Qur'an dan berjumpa dengan tanda sujud tilawah, maka sebagaimana dijelaskan para ulama, disunnahkan untuk sujud. Maka dinamakan dengan sujud tilawah, sujud ketika ada bacaan yang di situ ada tentang sujudnya, baik berita orang yang sujud atau perintah sujud, dan pujian Allah untuk orang-orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau perintah sujudnya seperti surat Al-Alaq, wasjud waqtarib. Itu ada sujud tilawahnya di sana. Kemudian berita-berita tentang orang yang sujud, para nabi yang sujud. Nah, inilah tempat-tempat sujud dalam Al-Qur'an. Ada sekitar 14 dan khilaf ulama apakah 15 atau 14. Bila kita dalam baca Al-Quran sampai pada ayat di mana di situ ada tanda sujud, disunnahkan kita sujud baik di dalam solat, kita sedang membaca itu dalam solat atau di luar solat. Ini untuk pertanyaan pertama. Ya. Mungkin bisa kita tambahkan juga, kalau seandainya kita mendengar orang membaca dan dia sampai pada ayat sujud dan dia tidak sujud, kita tidak disyariatkan yang mendengar, kita yang mendengar tidak disyariatkan untuk sujud. Ya, saya teringat Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala ditanya, bila kita mendengar di radio orang membaca Al-Quran kemudian sampai pada ayat sujud, apakah kita mesti sujud? Kata Syekh atau hafizahullah menjawab, kalau radionya sujud maka kamu sujud. Ya, kalau radionya sujud maka kamu sujud. Jadi kalau kita mendengar tidak disyariatkan, membaca yang disyariatkan. Kalau dalam sholat kita mengikuti imam dan mendengar bacaan imam, imamnya sujud kita sujud. Kalau imamnya tidak sujud jangan pula kita sujud. Berarti kita tidak mengikuti imam. Wallahu a'lam. Tentang masalah pertanyaan kedua tadi ya. Setelah mandi junub kemudian muncul was-was ada bagian tubuh yang mungkin tidak terkena. Ini jangan diikuti. Kalau hanya was-was, dengan catatan kita benar-benar mengikuti tuntunan ketika mandi. Apalagi yang dipraktekkan Nabi SAW, yang diajarkan, diberitahukan oleh istri-istrinya. Mulai dengan apa yang dilakukan sebelum berwudu, dengan madmadah, istinsyaq. Sebelum itu malah membersihkan tangan ya, mencuci tangan kita sebelum dimasukkan ke dalam bejana. Kemudian madmadah, berkumur-kumur, istinsyaq seperti halnya kita hendak berwudu. Kemudian membasuh sebagian organ wudu kita, kemudian sirami, basahkan kepala terlebih dahulu ya, sebasah-basahnya, diliputi air ke seluruh badan kita
seluruh kepala kita, sehingga tidak ada yang tidak terkena lagi. Yang rongga-rongga seperti telinga kan sudah dikenai oleh air ketika berwuduk tadi, ketika madmadah, ketika istinsyaq. Maka dengan mendahulukan organ wuduk, tangan, kaki, berarti sebagian yang mesti dikenai oleh air sudah terkena. Kemudian siram kepala, basahkan kepala semuanya, kemudian disirami badan. Kalau kita sudah merasa melakukan itu semua, bila nanti ada was-was jangan diikuti. Ini adalah godaan syaitan, bujuk rayu syaitan, dan upaya syaitan merusak ibadah kita. Jangan diikuti. Karena kalau kita terpengaruh satu kali saja dengan was-was seperti ini, padahal kita sudah sesuai prosedur dalam mandi junubnya, maka syaitan akan berupaya untuk selanjutnya membuat kita terjerumus kepada penyakit yang berbahaya, yaitu was-was. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudaraku yang bertanya bisa memahami dari jawaban Ustaz terkait hal ini. Ini sudah 3 kali ditanyakan Ustaz. Ini baru kita bacakan pertanyaan untuk bisa kesempatannya. Baik, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan antum. Kita coba terima telepon di 0811-755-0606. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa dan di mana Bapak? Dengan Bapak Abdullah dari Palembang, Ustaz. Baik, silakan pertanyaannya kepada Ustaz Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya. Ini ada pertanyaan dari ikhwan kita tadi. Baik. Beliau menanyakan begini, jika anaknya ingin mendaftar di kerjaan gitu kan, beliau sempat bernazar apabila anaknya di suatu persoalan, beliau ingin nazar untuk menginfakkan sebagian hartanya ke masjid umum gitu kan. Tapi setelah ada masjid yang sunnah yang membutuhkan biaya untuk dialihkan, apakah boleh nazar itu dialihkan daripada masjid yang pertama tadi? Baik. Nah, tujuh tadi untuk masjid yang selain dari itu gitu. Baik, itu saja Bapak? Ya mungkin itu saja. Jazakallah khairan atas itu jawabannya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai nazar. Suaranya agak putus-putus tadi ya, Nah, jadi bisa ditangkap lah. Baik. Ya, bisa ditangkap pertanyaannya. Fadal Ustaz. Tentang mengalihkan nazar. Ya, yang pertama nazar termasuk ibadah yang diperintah ya untuk ditunaikan. Bila nazar ketaatan. Man nazara an yuti' Allah falyuti'hu. Siapa yang bernazar untuk sebuah ketaatan kepada Allah, maka tunaikan. Dan barang siapa yang menazar untuk kemaksiatan, maka jangan ditunaikan. Ini yang juga harus diketahui. Bila nazarnya nazar taat, apalagi tadi tujuannya dan ini termasuk nazar yang muallaq ya, bukan nazar mutlak. Nazar mutlak itu tanpa ada imbal yang diminta. Kalau tadi kan andai anak saya diterima di pekerjaan yang dia melamar di situ, maka berinfak ke masjid. Dan bahkan disebutkan nama masjidnya, dan masjidnya masjid umum ya, yang mungkin kalau dikaitkan dengan yang lain, masjid yang sunnah, yaitu pengamalan aktivitas ibadahnya berupaya untuk mendekat atau mengikuti sunnah. Umumnya bisa jadi tidak seperti itu. Jadi bentuk nazar yang tadi namanya nazar muallaq karena didahului dengan permintaan tadi. Bila, maka dia bernazar. Dan ini sebenarnya hal yang tidak dianjurkan dalam agama. Karena kata Nabi, sesungguhnya nazar yang seperti itu tidaklah dilakukan kecuali oleh orang yang bakhil. Kalau dia tidak lulus anaknya, dia tidak melakukan infak tadi. Ya. Kalau misalnya tidak lulus anaknya, tidak diterima di perusahaan tersebut, kan dia jadi memberikan infaknya. Ini tidak layak illa minal bakhil. Tidak dilakukan kecuali orang yang bakhil, karena dia meminta terlebih dahulu baru dia beribadah. Tetapi tetap bila orang sudah melakukannya, wajib ditunaikan dengan keumuman hadis yang pertama tadi yang sudah sampaikan. Langsung kita ke pertanyaan, apa boleh ya, di saat yang dimana dia bernazar tadi disebutkan nama masjidnya dan nama masjidnya masjid umum, sementara dia tahu bahwa ada masjid sunnah yang membutuhkan
donasi ya. Apakah boleh dipindahkan? Ini sebenarnya butuh fatwa, tetapi karena ketika nadarnya dia menta'yin, ketika nazarnya dia menetapkan masjid dengan nama masjid tersebut, maka yang saya pahami wallahu alam dia tidak boleh memindahkannya. Yang mana ini kan tetap masjid rumah Allah Subhanahu wa taala, walaupun pelaksanaannya di situ dari jamaah, dari pengurusnya tidak berupaya secara totalitas untuk menerapkan tuntunan Nabi, tetapi tetap masjid. Yang di dalamnya orang yang ingin mensucikan jiwa. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, dengan catatan tadi dia akan menentukan nama masjidnya. Maka nadarnya ditunaikan ke masjid tersebut. Bila dia ingin pahala yang lebih, keutamaan lebih, dia juga berinfak ke masjid sunnah. Berikan infak, bukan nazar ya. Nazar tetap kepada masjid yang disebutkannya. Sementara kalau dia ingin berpahala lagi, tentu dia bantu dengan donasi, dengan apa yang dia bisa untuk masjid sunnah tersebut. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk Bapak yang bertanya mengenai pertanyaan seputar nazar. Kita informasikan untuk antum dan antuna semua, Bapak Ibu pemirsa Asil TV, untuk yang menelpon di 0811750606 untuk lebih fokus ke telepon. Kalau bisa TV-nya dimatikan saja atau dikecilkan volumenya biar tidak terjadi seperti yang tadi, feedback atau kurang jelas pertanyaan yang disampaikan dan juga jawaban yang nanti akan diberikan oleh Ustadz. Kita masuk sambil menunggu telepon. Ada telepon? Baik, kita coba terima 0811755606. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa dan di mana Bapak? Dengan Abdullah Basar gitu ya. Baik. Mengulang pertanyaan kembali. Baik, silakan pertanyaannya Bapak. Oh, mengenai ini Ustaz, kita sudah sholat tarawih sama sholat witir gitu kan. Apakah sudah termasuk sunnah kita mengucapkan bahasa Malikul Kudus, subhanallah, terakhirnya dengan lafaz yang keras gitu kan. Yang kedua Ustaz, mengenai kunut di saat witir di tanggal Ramadan gitu kan, apakah termasuk sunnah, apa sekitar anjuran saja gitu. Itu saja Bapak? Ya, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Basar tadi ya, tidak disebutkan dari mana. Dua pertanyaan dari beliau tadi. Yang pertama tentang bacaan Subhanal Malikil Quddus setelah selesai salat tarawih dan witir. Apakah ada tuntunannya? Wallahu alam, saya tidak ingat sekarang ini ya tentang riwayatnya. Mungkin bisa ditanyakan kepada yang lain. Kemudian yang kedua kunut witir. Tentang kunut witir ya, apakah ada dalilnya? Memang ada dalilnya dari hadis Hasan ibn Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi SAW, di mana Nabi SAW mengajarkan bacaan kunut witir kepada beliau, menunjukkan ada bacaan kunut, ada kunut witir. Dan memang para ulama membagi kunut ini kepada dua bagian saja ya. Yang pertama kunut witir yang diajarkan Nabi, bacaannya Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala. Ini yang diajarkan dari hadis Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Kemudian kunut yang kedua, kunut nazilah, kunut yang dilakukan disebabkan oleh bencana yang menimpa kaum muslimin. Doa untuk orang-orang kafir yang melakukan penindasan, penganiayaan, kezaliman terhadap kaum muslimin, seperti kasus bi'r sumur, saya lupa namanya, yaitu tentang Qurra, pada ahli Al-Quran, para sahabat yang diutus oleh Nabi untuk mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang yang baru mengaku ya masuk Islam. Ternyata mereka dibunuh semuanya dari kabilah Ra'al wa Zakwan. Mereka didoakan dalam kunutnya oleh Nabi SAW, dan kunutnya ini hampir pada semua salat. Subuh juga ada, zuhur, maghrib, ya, sebagaimana dalam riwayat menjelaskan tentang kunut ini. Jadi kembali kita kepada pertanyaan tadi, bahwa kunut witir adalah disunnahkan oleh Nabi SAW. Bila tidak dilakukan juga tidak mengapa. Wallahu ta'ala waliyut taufiq.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya dari pertanyaan Bapak tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami dari jawaban Ustaz mengenai masalah kunut witir. Kita masuk sambil tunggu telepon di 081175500606. Kita coba bacakan pertanyaan yang ada di layanan WhatsApp Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya butuh nasihat Ustaz. Ini saya sedang futur parah Ustaz. Tidak seperti dulu di awal-awal kenal manhaj salaf. Namun seiring berjalan waktu, semangat belajar turun. Rasanya nasihat-nasihat agama seperti tidak mengena lagi di hati. Juga masalah keluarga yang juga banyak. Bahkan untuk sholat pun saya sering kesulitan karena suka dihalangi anak. Di Ramadan ini kebaikan banyak tertinggal Ustaz. Terkadang karena hal ini saya kesal juga kepada suami. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana caranya agar merasa semangat lagi dan tidak merasa jenuh dari agama, khususnya di bulan Ramadan ini Ustaz. Jazakallahu khairan. Nah Ustaz. Berarti dari akhwat ya, Naam, Ustaz. Seorang istri yang berkeluh kesah. Baik. Ukhti yang semoga Allah Subhanahu wa taala kembalikan semangatnya beribadah, kembali tekun melakukan amal saleh, istiqamah di atas kebenaran. Masalah yang anti alami ini bukan anti sendiri yang merasakannya. Banyak orang dan semua kita mungkin pernah masuk ke dalam masa-masa yang seperti ini. Cuma yang kita butuhkan dalam kondisi yang seperti ini adalah dalam kondisi yang seperti ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik dari Allah. Yang pertama, jangan berhenti meminta. Jangan berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah. Nabi SAW selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rahatan li min kulli syarr. Terus berdoa, terus meminta. Ya, terus meminta kepada Allah agar diberikan keistiqomahan, tetap di atas keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, mungkin seperti yang sekarang dilakukan, butuh nasihat, meminta diberi semangat. Ya, alhamdulillah ini taufik juga dari Allah dan kita berharap semoga anti ya diberi kemudahan oleh Allah di bulan Ramadan ini untuk kembali bersemangat beribadah. Dan cuma harus digarisbawahi ya. Jangan dikira bahwa ibadah itu hanya sholat saja, hanya baca Al-Quran saja. Berkhidmat, mengurusi rumah, mengurusi anak, mengurusi suami, menyiapkan kebutuhan rumah tangga, itu ibadah yang luar biasa. Ibadah yang luar biasa. Berbakti kepada suami ini ibadah yang sangat indah. Ya. Makanya salah seorang wanita sahabat datang kepada Nabi bertamu ya, berjumpa Nabi, lalu dia bertanya, Nabi SAW bertanya kepadanya, Azatu ba'lin anti? Kau sudah punya suami? Dia menjawab, iya. Lalu Nabi mengatakan, bagaimana kamu bersikap dengan suamimu? Kata dia, saya sudah maksimal melakukan apa yang mesti saya lakukan. Kata Nabi SAW, hati-hati, suamimu itu bisa jadi membuatmu terjerembab ke neraka dan bisa kamu naik di tingkatan tertinggi di surga. Jadi jangan dianggap bahwa ibadah itu hanya sholat sunat, hanya puasa sunat, hanya baca Al-Quran, hanya hadir di majlis ilmu. Mengurusi rumah tangga itu, mengurusi rumah suami, itu ibadah yang mulia. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha, seperti yang dia ceritakan sendiri, terus terang. Dia mengatakan bahwa saya tidak punya kesempatan untuk mengqadha puasa Ramadan, kecuali di bulan Sya'ban. Di tahun berikutnya menyambut Ramadan. Dengan alasan karena dia sibuk mengurusi suaminya, Nabi Muhammad SAW. Jadi futurnya yang dikira karena memang tidak lagi banyak sholat sunatnya, tidak lagi banyak baca Al-Qurannya, dan sementara disibuk dengan mengurusi anak. Justru itulah yang ibadah. Ya, itu yang ibadah. Jadi upayakan untuk menghadirkan niat, menghadirkan kesadaran bahwa semua aktivitas yang ukhti lakukan di rumah itu adalah aktivitas ibadah semuanya. Menyapu, mencuci pakaian, menyuci piring,
memasak dan seterusnya, memandikan anak, mengurusi anak, mengajarinya dan seterusnya. Ini semuanya ibadah yang mulia bagi seorang wanita di rumah suaminya. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya, karena yang pertama tadi doa, yang kedua seperti yang dilakukan sekarang, minta support, minta motivasi, semangat dari orang-orang yang bisa memberikan semangat. Kemudian yang ketiga, persepsi ibadah itu dirubah. Ibadah itu adalah ungkapan yang mencakup semua yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk tugas-tugas seorang wanita di rumahnya. Bahkan ketika dia berpuasa sunnah, bila tidak diizinkan suaminya, berbukanya lantaran tidak diizinkan suaminya karena memberikan atau berbakti kepada suami, memberikan kebutuhan suami, berbukanya dia justru lebih ibadah daripada berpuasa sunnah. Bahkan dosa dia bila mana dia tidak diizinkan oleh suaminya berpuasa, dia tetap berpuasa. Nah, ini yang harus diperjelas, ini yang harus dilakukan dengan cara yang keempat ini, yaitu belajar. Banyak belajar, dan jangan dikira belajar itu hanya duduk di majelis ta'lim. Nah, sekarang yang ukhti lakukan ini belajar, mendengarkan kajian langsung melalui televisi, ada tanya jawab, ada masalah tanyakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada yang memiliki ilmu jika kamu tidak mengetahui. Ini termasuk talabul ilmi, membaca kitab, buku-buku agama. Nah, kemudian mendengar kajian-kajian walaupun sudah dalam bentuk rekaman. Sekarang sekian banyak kita mendengar kajian yang disampaikan puluhan tahun yang lalu, kita sekarang masih bisa mendengarnya dan kita mengambil manfaat. Saya mendengarkan kajian Syarah Sunan Nasa'i dari guru kita Syekh Abdul Muhsin Abbad, padahal kajian itu sudah puluhan tahun yang lalu. Sekarang kita masih mendengar seakan-akan kita masih belajar. Jadi dalam talabul ilmi bukan hanya langsung live kita bisa berduduk di majelis ilmu ya, tidak itu saja, kita bisa melakukan dengan cara-cara yang lain. Kemudian yang terakhir bersinergi dengan suami di rumah, sinergi dengan suami. Artinya bila suaminya mungkin saja lalai dalam mengerjakan tugasnya, nasihati, sampaikan. Ya, minta dia untuk memerankan tugasnya sebagai suami semaksimal mungkin. Dan mungkin yang ditambahkan satu lagi, bersabar terhadap ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Bahwa hidup ini ujian. Ya, kita berpindah antara satu ujian dengan ujian yang lain. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami berikan kepada kalian ujian kebaikan dan keburukan. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiat. Kami uji mereka dengan kebaikan dan keburukan. Kelapangan, kesempitan, kefakiran, kekayaan, sehat, sakit, semuanya ujian. Jangan dikira problem rumah tangga itu hanya itu ujiannya. Sementara ketika rumah tangga tidak ada problem sama sekali, rezeki suami, gaji suami tinggi, apa yang diminta ada, itu tidak ujian. Ujian lebih berat daripada ujian yang pertama. Ini yang terakhir, semoga bisa dipahami dan tadi kita telah doakan, semoga ukhti diberi istiqamah oleh Allah, diberi taufik untuk memahami apa yang sebenarnya menjadi tugas seorang istri di rumah suaminya. Wabillahi taufik. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Mudah-mudahan ukti yang bertanya bisa mendapatkan nasihat dari Ustaz. Ini mungkin nasihat untuk kita semua, khususnya yang mengalami hal yang sama. Baik, kita coba terima telepon di 081175500606. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Bapak? Ya, dari Dika di Pekanbaru. Baik, Bapak Dika di Pekanbaru, silahkan pertanyaannya kepada Ustaz. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Dika. Ya, Ana ada 3 pertanyaan tentang sholat Ustaz. Masya Allah. Silakan. Pertama Ustaz, ketika misalnya katakanlah kita pas sholat subuh, kita karena suatu uzur kita nggak bisa ke masjid Ustaz. Ya. Jadi kita sholat sendiri di rumah Ustaz kan. Nggak bisa ke masjid apa sebabnya Pak? Bapak? Apa Ustaz? Nggak bisa ke masjid apa sebabnya? Sakit atau ada? Ya, sakit atau hujan yang teramat lebat itu Ustaz. Ya. Baik. Itu apakah kita lakukan sholat sendirian di rumah itu? Apakah kita jaharkan atau kita sir gitu Ustaz? Ya. Itu yang pertama Ustaz. Ya. Kemudian yang kedua Ustaz,
ketika kita pas waktu kita masbuk, katakanlah sholat subuh itu kita sholat berjamaah di masjid gitu kan. Ya. Ketika kita masbuk 1 rakaat, jadi ketika imam salam dan kita kan bangkit untuk menyempurnakan rakaat yang kedua Ustaz. Apakah itu dibaca jahar atau sir gitu Ustaz? Ya. Kemudian pertanyaan terakhir Ustaz, ketika kita masuk imam sudah takbiratul ihram, sudah Al-Fatihah, sudah mulai membaca surat bebas. Ya. Sementara kita baru mulai bergabung ke jamaah gitu Ustaz. Perhatikan Al-Fatihahnya udah lewat gitu Ustaz. Imamnya kan sudah membaca surat bebas. Apakah saat kita masuk itu, ini sholat jahar Ustaz ya? Apakah saat masuk itu kita baca Al-Fatihah atau kita langsung menyimak surat bebas yang sedang dibaca imam itu Ustaz? Ya. Nah, Itu saja Ustaz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Bapak Dika Ustaz. 3 pertanyaan. Nah, baik Ustaz. Yang pertama, ketika seseorang terhalangi untuk ke masjid sholat subuh dengan alasan syar'i ya, itu seperti sakit atau hujan lebat, apakah ketika dia sholat sendiri di rumah bacaannya tetap jahar atau justru disirkan? Boleh kedua-duanya, karena jahar itu sebenarnya hukumnya adalah sunnah ya, dan dia adalah sifat sholat malam, sholat maghrib, isya dan subuh. Jika kita dengan uzur tadi sholat sendiri di rumah, maka afdalnya dijaharkan karena dia sholat jahar. Afdalnya dijaharkan, dibaca secara keras, terdengar ya. Kemudian bila kita membaca, seseorang tidak membaca jahar dan justru disirkan juga tidak mengapa, karena jahar itu sendiri dalam bacaan sholat maghrib itu hukumnya sunnah ya, hukumnya sunnah. Ini untuk pertanyaan pertama. Jadi kita tekankan lagi, kalau memang dia sholat sendiri di rumah sholat subuh itu, maka afdalnya dia baca jahar karena sholat subuh sholat jahar walaupun sendiri, dan boleh dia untuk tidak menjaharkannya. Wabillahi taufiq. Pertanyaan kedua tentang orang yang masbuk di sholat subuh dan sudah lewat 1 rakaat. Yang pertama, jawaban yang paling kita tekankan, jangan sampai masbuk. Jangan sampai masbuk. Karena Nabi SAW menyuruh kita bersegera ke masjid. Ya, bersegera dan cari, upayakan untuk dapat saf yang pertama, karena keutamaannya yang luar biasa. Lau ta'lamuna atau ya'lamuna ma fi an-nida'i was-saffil awwal. Andai mereka tahu dalam menyambut azan, menggunakan azan dan saf yang pertama, dan mereka tidak mendapatkan saf tersebut kecuali dengan undian, mereka akan ikut undian untuk bisa dapat saf yang pertama. Keutamaannya luar biasa. Jadi upayakan untuk tidak terlambat dan segeralah ke masjid. Fastabiqul khairat wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ini semua dalil-dalil untuk perintah berlomba-lomba, bersegera, bercepat-cepat dalam beribadah. Bila ternyata ada keterlambatan sehingga masbuk di salat subuh pada rakaat kedua, apakah tetap membaca jahar atau boleh sir? Jawabannya sama dengan yang tadi. Ya. Jawabannya sama dengan pertanyaan pertama, hanya saja bila kita jahar sementara yang masbuk bersama kita ada yang lain, dan bila kita jaharkan mengganggu, maka utamanya disirkan. Karena bukan kita saja yang sholat, di samping kita ada yang lain. Kalau seandainya kita menjaharkan sehingga terganggu sholat orang yang lain yang membaca sir, maka wallahu a'lam, yang saya pahami tidak menjaharkan yang utamanya. Kalau tadi yang pertama menjaharkan yang utama karena di rumah. Yang sekarang dalam kondisi masbuk tidak menjaharkan, itu yang lebih utama walaupun hukumnya tetap sunnah ya. Wallahu taala a'lam. Pertanyaan ketiga tentang masbuk juga ini, tentang masbuk juga. Kalau kita masuk sementara imam sudah membaca ayat bebas,
sudah lewat bacaan Al-Fatihahnya, apakah kita langsung menyimak bacaan imam yang bacaan bebas tadi atau kita membaca Al-Fatihah? Wallahu alam, yang saya ketahui adalah membaca Al-Fatihahnya ini sudah lewat waktunya. Sementara kita diperintah oleh Nabi SAW untuk mendengarkan bacaan imam. Untuk mendengarkan bacaan imam, menyimak bacaan imam. Maka ketika kita sudah kelewatan waktu membaca Al-Fatihah, afdalnya kita menyimak. Seperti tadi kita simak bacaan imam yang bebas tersebut. Apalagi membaca Al-Fatihah itu bagi makmum khilaf para ulama. Ada yang memastikan dan ada yang mengatakan bacaan imam sudah cukup untuk bacaan makmum. Tidak perlu lagi makmum bacanya. Ini kalau seandainya dia bersama imam memulainya. Dia tidak baca Al-Fatihah pun tidak mengapa. Dalam pendapat ini karena bacaan Al-Fatihahnya imam itu sudah cukup baginya. Tetapi ini pendapat yang kita tidak rojihkan. Saya pribadi merojihkan makmum juga membaca Al-Fatihah. Dalam kondisi yang seperti tadi, karena dia sudah lewat bacaan Al-Fatihahnya, waktu baca Al-Fatihahnya, dan dia imam sudah membaca yang lain, maka afdalnya dia menyimak bacaan imam tersebut. Wabillahi taufiq. Baik, Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan Bapak Dika bisa memahami dari jawaban Ustaz dari 3 pertanyaan mengenai salat. Kita bacakan pertanyaan berikutnya yang sudah masuk di 081175500606 untuk pesan singkat di layanan WhatsApp sambil kita tunggu telepon. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukumnya ketika imam membaca doa khatam Quran di dalam sholat tarawih? Jadi begini Ustaz, setelah imam tuntas baca satu Quran dalam sholat tarawih, lalu beliau langsung membaca doa khatam Quran sambil menadahkan tangan. Apakah ada dalil riwayatnya Ustaz? Lalu apa yang harus makmum lakukan? Jazakallahu khairan Ustaz Asfri, semoga akhlak lemah lembut Ustaz membawa Ustaz ke dalam surga. Amin. Amin. Nah, semoga kita semua demikian juga. Yang saya tidak tahu dalilnya ya. Saya tidak tahu dalilnya tentang disyariatkan membaca khatamul Quran dalam salat. Tetapi yang pernah kita saksikan dan kita ikut bersamanya itu yang dipraktekkan di masjid, 2 masjid Nabi dan masjid Mekah ya, Al-Haram. Ada doa khatamul Quran di malam ke-29 Ramadan. Tetapi ya, memang setelah selesai ya. Setelah selesai beda dengan kunut. Kunut setelah yang rajihnya adalah setelah ruku', bagi ruku'. Ini setelah selesai baca surat Al-Ikhlas, surat An-Nas di akhir Al-Quran, baru nanti mereka imamnya membaca doa khatamul Quran. Ini yang diterapkan di sana di dahulunya, saya tidak tahu sekarang ya. Saya tidak tahu juga dari mana pengambilannya, dan sekarang ini saya benar-benar tidak ingat tidak punya maklumat tentang dalil membaca doa khatamul Quran di dalam salat. Adapun di luar salat, perbuatan Anas bin Malik. Anas bin Malik setelah khataman, justru dia bukan membaca doa tertentu ya. Dia mengumpulkan orang untuk keluarga-keluarganya untuk makan bersama dan bersyukur ya. Muji-muji Allah Subhanahu wa taala. Begitu saja ini menjadi dalil bolehnya berdoa setelah mengkhatamkan Al-Quran. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk saudaraku yang bertanya, Bapak Ibu pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, kita masih tunggu telepon antum di 081175500606. Bismillah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, kita informasikan kembali untuk menelpon ke 081175500606. Taib, bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan siapa di mana Bapak? Wijal di Singkawang, Kalimantan Barat. Bapak Wijan di Singkawang. Silakan Bapak pertanyaannya kepada Ustaz. Waalaikumsalam barak, Pak Wijang di Singkawang. Ana mau menanyakan kaitan sholat witir. Kan dalilnya sholat witir ini masna-masna. Apakah ketika sholat witir itu termasuk yang dimaksud dengan sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam? Maksudnya Anda begini Ustaz. Sholat witir yang 3 rakaat, 2 rakaat salam, lanjut 1 rakaat salam. Ataupun witir yang 5 rakaat, 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Mohon penjelasan, syukron.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Bika di Singkawang, Ustaz. Fadal, Ustaz. Yang pertama hadis salatul laili mathna mathna fa idza khashiya ahadukum as-subha falyarka' rak'atan tutiru lahu ma qad shalla. Ini untuk salat tahajud, salat qiyam malam, salat malam. Itu salat tahajudnya dilakukan dengan jumlah yang tidak ditetapkan oleh Nabi, tetapi Nabi memberikan tuntunan bahwa dia 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu untuk salat tahajud. Adapun penutup salat malam yaitu witir, ada penjelasan atau keterangan yang lain, karena riwayat menjelaskan bahwa Nabi SAW melakukan witir dengan cara yang tadi, sama dengan yang Bapak sampaikan, yaitu untuk yang 3 rakaat 2 rakaat salam, kemudian ditambah 1 rakaat dengan paket salat witirnya 3 rakaat, tapi dengan melakukan 2 salam, 2 rakaat kemudian 1 rakaat. Begitu juga yang 5 seperti yang Bapak sampaikan tadi, yaitu 2, 2, 1. Dan ada lagi Nabi SAW melakukan salat witir dengan 1 salam saja, dengan jumlah yang sama, 3 rakaat 1 salam, 3 rakaat 1 salam, 5 rakaat 1 salam, 7 rakaat 1 salam, 9 rakaat 1 salam. Jadi untuk witir ini sendiri ada variasinya, ada ragam bentuknya. Tapi yang sering dilakukan Nabi SAW, wallahu alam, yang saya ingat sekarang adalah yang 3 rakaat itu dengan 2 salam, 2, 1. 2 salam yaitu 2 salam, 2 rakaat salam kemudian ditambah 1 rakaat. Dan boleh dilakukan dengan 1 salam seperti yang tadi kita sampaikan. Adapun hadis salatul laili ini salat malam, bukan penutup salat malam. Itu salat tahajud itu sendiri yang jumlahnya genap. Yang jumlahnya genap, maka dilakukan dengan 1 salam 2 rakaatnya. 2 rakaat maksudnya 2 rakaat salam dengan jumlah yang tidak ditetapkan Nabi, walaupun hadis Aisyah radhiyallahu anha ibunda kita menjelaskan bahwa Nabi tidak menambah di bulan Ramadan atau di luar Ramadan dari 11 rakaat. Itu pernyataan Aisyah, sementara Nabi hadisnya umum ya, tidak menetapkan jumlah, dan bahkan Anda bisa jadi kemungkinan lebih ya. Misalnya lebih, tapi tidak ada ketetapan jumlah. Jadi balik kita ke pertanyaan tadi, sifat witirnya tidak satu. Bisa yang 3 rakaat itu 1 salam, bisa 2 salam, begitu juga yang 5 rakaat dan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawaban yang mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Dan sepertinya ini pertanyaan terakhir untuk kesempatan hari ini, Ustaz. Dan mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan antum yang sudah masuk di 0811-755-0606. Sebelum kita tutup bersama Ustaz, kita minta nasihat penutup dulu untuk kesempatan hari ini. Fadhil Mazkur, Ustaz. Ya, saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada, saya doakan semoga saudara-saudari semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bimbingan, taufik, petunjuknya, kemudahan, kekuatan dalam menjalani ibadah puasa hari ini dan berikut-berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, semua ibadah kita, dan memberikan kita keistiqomahan di atas iman dan taqwa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan di hadapan kita pintu-pintu kebajikan, pintu-pintu kebaikan. Karena kalau bukan Allah yang bukakan, tidak nampak oleh kita. Tidak nampak oleh kita. Kalau Allah tidak memberikan taufik. Makanya terkadang bila seseorang diberi taufik oleh Allah, maka ada saja amalan yang bisa dilakukannya. Ada saja amalan yang bisa dilakukannya. Saya tidak mungkin lupa ya, dahulu di Masjid Nabawi itu, yang menyediakan sarana berbuka untuk yang berpuasa di masjid itu, bermacam ragam orang. Ada yang kaya memang, ada dari perusahaan-perusahaan, ada pribadi-pribadi yang memang mereka berniat menabung kemudian berbuka untuk orang berpuasa di Masjid Nabi. Dan ada orang yang memang dia tidak punya apa-apa. Dia datang ke masjid itu membawa cerek ya, membawa tempat air tuh ya, kosong, nanti diisinya dengan air zam-zam yang ada di masjid. Nah, kemudian dibawanya cangkir plastik tersebut, dia tunggu orang yang terlambat, yang masuk masjid. Orang sudah berbuka, dia masih di jalan, belum sampai ke masjid. Ditunggunya, kemudian dituangkannya air, disediakannya alat berbuka. Kadang dia bawa kurma juga.
disiapkannya untuk orang yang berbuka. Allah bukakan untuk dia yang tidak dibukakan oleh Allah untuk yang lain. Jadi yang penting bagaimana kita berdoa minta kepada Allah agar dibukakan berbagai macam pintu kebaikan. Inna minan nas mafatih lil khairi, kata Nabi SAW dalam hadis Anas bin Malik. Ya, ada sebagian manusia itu memang dia kunci-kunci kebaikan. Ada saja yang dia ketahui dari kebaikan yang diamalkan walaupun di mata manusia simple, sederhana, tidak bernilai apa-apa, tapi itu kebaikan. Nah, ini yang kita butuhkan di bulan Ramadan ini. Sekarang ini orang-orang yang menyediakan berbuka puasa untuk orang yang berpuasa, dia sekedar hanya menyiapkan makanan, dia tidak punya uang. Dia datang sebagai relawan untuk mengangkat makanan untuk dihadangkan kepada orang berpuasa. Jangan dikira ini amalan yang sederhana. Dia termasuk memberi fasilitas untuk orang berbuka yang pahalanya juga ia dapatkan. Jadi minta kepada Allah terus dibukakan pintu-pintu kebaikan dalam bulan Ramadan dan di bulan-bulan yang lain selama kita masih diberi nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala waliyut taufik wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk nasihatnya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Ustaz bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya yang menjalankan ibadah puasa di kesempatan tahun ini. Mudah-mudahan juga kita bermohon Ramadan tahun ini bisa maksimal dan bisa memperoleh derajat takwa seperti yang dijanjikan. Dan insya Allah kita juga akan bermohon untuk bertemu lagi di Ramadan ke depannya insya Allah. Jazakallah khairan untuk waktu dan juga ilmunya. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa bersama lagi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari antum. Jazakumullah khairan juga untuk antum yang sudah menyimak, menelpon ataupun melayangkan pesan singkat di layanan WhatsApp di 0811755606. Afwan untuk semua salah kata dan kila bicara. Kita tutup untuk kesempatan hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون